6 pinjol yang harus diwaspadai di tahun 2025 ini karena memiliki DC lapangan yang aktif dan agresif saat menagih hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Di tahun 2025 ini permasalahan gagal bayar semakin meningkat. Untuk data di tahun 2024, total pinjaman macet di sektor pinjol mencapai 1,33 triliun. Itu angka yang sangat besar sekali. Dengan terjadinya permasalahan itu, pinjol akan meningkatkan dalam penagihan utangnya terhadap nasabah-nasabah yang gagal bayar. Mungkin dia bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun DC-DC lapangan untuk menagih utang dari nasabah-nasabah yang gagal bayar. Dan untuk nasabah yang gagal bayar, kalau memang Anda tidak mampu untuk membayar, gagal bayar, maka Anda juga harus tetap tenang. Hadapi permasalahan ini. Jangan terlalu takut berlebihan. Jangan terlalu takut data Anda disebar. Jangan terlalu takut DC lapangan datang ke rumah Anda. Nah, itu perlu diingat. Karena kenapa? Kalau kita sudah ketakutan, akhirnya kita akan kebingungan, stres sendiri, tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Maka dari itu tetap tenang. Karena memang itu resiko yang harus kita terima saat kita gagal bayar. Dan itu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Semua akan baik-baik saja. DC lapangan datang ke rumah Anda hanya untuk menagih dan mengingatkan Anda untuk membayar hutang. Tidak boleh melakukan sesuatu di luar itu. Memberikan ancaman, mengambil harta benda, itu tidak boleh. Apabila ada ancaman tentang data Anda akan disebar, itu juga tidak boleh. Karena itu sudah diatur dalam aturan OJK. Pokoknya kita siapkan mental kita untuk menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Itu saja. Saya akan bahas, informasikan kepada Anda 6 pinjol yang memiliki DC lapangan paling aktif dan agresif di tahun 2025 ini. Untuk teman-teman ini wajib disimak, apalagi yang galbe ya. Yang pertama, Adapundi. Pinjol Adapundi ini bermitra dengan PT Debt Recovery, yaitu jasa penagih hutang. Ini sudah beroperasi di kota-kota besar, ya. Jadi apabila Anda gagal bayar di aplikasi ini, Adapundi, Anda harus hati-hati dan waspada untuk menghadapi DC lapangan datang ke rumah atau ke kantor Anda. Selanjutnya aplikasi yang kedua, aplikasi Singa. Jadi DC lapangannya ini sama dengan Adapundi. Datang ke rumah Anda ataupun ke kantor Anda untuk menagih utang. Yang ketiga, Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini juga memiliki DC lapangan dan bekerja sama dengan PT Vista Jaya, adalah jasa penagih utang. Yang keempat, Dana Rupiah. Dana Rupiah pinjol legal juga bekerja sama dengan PT Vista Jaya Raya untuk menagih utang para nasabah yang gagal bayar. Yang kelima, Uatas. Sama, Uatas bekerja sama juga dengan PT Vista Jaya Raya sebagai pihak ketiga untuk menagih hutang. Yang keenam, aplikasi pinjol FinPlus. Nah, ini juga bekerja sama dengan PT Vista Jaya Raya untuk menagih hutang. Jadi untuk teman-teman, apabila nanti ada DC lapangan datang ke rumah, yang pertama harus tanya dulu surat perintahnya. Legalitasnya bagaimana, ya. Dipastikan dulu. Jangan sampai nanti terjadi penipuan ya. Jangan sampai terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, berinteraksi dengan baik. Nah, dan jangan pernah melakukan perjanjian dengan DC lapangan. Karena DC lapangan itu tugasnya untuk menagih dan mengingatkan Anda untuk membayar hutang, ya, tidak untuk membuat perjanjian. Jadi perjanjian Anda itu terhadap pihak pinjol, maka hubungi pihak pinjol untuk melakukan restrukturisasi ataupun minta keringanan-keringanan dalam membayar tunggakan-tunggakan cicilan Anda, ya. Jadi tetap tenang, jangan risau, jangan galau, jangan biarkan pikiran kita terus-menerus memikirkan gagal bayar itu, jangan ya. Fokus saja Anda untuk mencari nafkah, fokus untuk mencari uang. Kalau sudah ada uang, Anda bisa membayar tunggakan cicilan-cicilan di pinjol itu tadi. Kalau nanti ada mungkin melalui WhatsApp ataupun pesan SMS,
teror, ancaman, itu abaikan saja ya, abaikan saja. Sebetulnya nggak perlu ganti nomor HP kok, nggak perlu ganti nomor HP. Tinggal blokir-blokir aja nomor-nomor HP yang melakukan teror itu tadi, yang melakukan penagihan hutang itu tadi. Memang intens, terus-menerus dia. Dia mencoba menelpon, menghubungi, menelpon, menghubungi. Mungkin satu hari sampai 30 kali menelpon. Mungkin satu hari bahkan lebih sampai 50 kali mengirimkan pesan mengingatkan kepada nasabah yang galbe untuk segera membayar hutangnya. Oke teman-teman ya, itu tadi 6 aplikasi pinjol yang memiliki DC lapangan dan paling aktif dan agresif untuk menagih hutang para nasabah yang galbe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.